Karena yang biru-biru semuanya ini bisa jadi karena faktor keberuntungan ya. Bisa saja karena lagi muncul ya. Nanti ke depan belum tentu nanti bisa biru semua lagi. Ya, modal nanti bebas, bebas memilih. Kalau misalnya modalnya 1.000, hanya butuh 1% misalnya, maka profit kita adalah $10. Kemudian kalau kita mengambil resiko dengan ketahanan 20.000 misalkan. 20.000 ini artinya ketahanan kita menahan floating 20.000 pip. 20.000 pip dalam mampu menahan floating. Apakah tidak berbahaya? Tidak. Asalkan kita tahu resikonya. Tahu manajemen resiko. Nanti tidak mungkin habis, tidak mungkin MC meskipun ketahanan 20.000. Ya. Ya, yang penting ikuti step-stepnya. Artinya kalau modal 1.000 dengan ketahanan 20.000, maka lot kita ya, lot yang kita gunakan berapa ini? Kita coba untuk hitung dulu ya. Ya, biar nanti kita juga bisa memahami bahwa trading ini juga membutuhkan perhitungan, membutuhkan matematika. Tidak bisa kita hanya analisa kemudian logika, tidak bisa. Paling tidak harus ada perhitungan juga. Oke, 1.000 kita bagi dengan 20.000. Ya, maka lot maksimumnya adalah 0,05. Targetnya $10. Dengan lot 0,05 targetnya $10, maka satu hari membutuhkan berapa pip ya? 10 dibagi 0,05, 200 pip. Satu hari ini butuh 200 pip. Sorry, kita ulang lagi ya, coba ya. 10 dibagi 0,05. Ya, 200 pipnya. Berarti satu hari butuh 200 pips. Kalau masing-masing transaksi kita close profit 100 pip, masing-masing transaksi kita 100 pips, ya, maka kita hanya butuh 2 kali transaksi bisa tercapai sudah. Hanya butuh 2 kali transaksi dengan masing-masing 100 pip kita bisa dapat target kita. Mudah sekali. Ya, tetapi meskipun mudah ini harus diuji, harus dicoba dalam jangka waktu yang lama. Karena kelihatan mudah tapi ketika nanti kita praktek, ternyata kena floating saya. Berat untuk kembali. Nah, disitulah pentingnya kita belajar untuk praktek. Belajar untuk menerapkan di akun demo dulu. Nanti kalau saya punya modal 1.000, maka gunakan modal demonya juga 1.000. Lot yang digunakan sama. Ya, jangan lompat-lompat. Jangan menggunakan lot yang tidak pernah kita gunakan. Nanti akan membingungkan kita. Ya, ini kita hanya butuh 200 pip. Nah, mudah ini harus kita coba terus-menerus. Kalau kita sudah menganggap ini sudah terlalu mudah dan bisa kita dapatkan terus-menerus, baru kita naikkan dengan 2% dan sebagainya. Seperti itu terus. Ya, jangan dinaikkan terlalu tinggi resikonya atau ketahanannya jangan dikurangi. Misalkan biar cepat saya mengambil 5%, kemudian resiko saya ambil yang 10.000. Ini nanti nekat namanya. Dalam kondisi seperti ini saya pastikan nanti akan sulit untuk bertahan. Ya, karena kemampuan belum mumpuni, kemudian pengalaman juga belum panjang, dia egois atau menang sendiri mau profit yang besar tanpa diimbangi dengan skill. Ya, ini harus disadari. Rata-rata di antara kita mesti yang pengen yang tinggi-tinggi. Ya, saya juga sadar, saya dulu awal juga begitu. Ternyata salah. Oh, ternyata saya memahami terlalu salah. Ya, trading ini bukan cepat kaya, bukan cepat dapat profit besar, bukan. Sama halnya dengan bisnis, ini adalah bisnis yang membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Untuk bisa stabil itu butuh proses yang panjang. Ya, untuk bisa mendapatkan profit yang lebih membutuhkan proses yang panjang juga. Ya, jangan termakan oleh iklan-iklan yang hanya
memberikan enaknya saja. 1 jam atau bahkan enggak sampai 1 jam, iklannya 5 menit dapat $2.000. Ya, ini spekulasi, artinya untung-untungan. Karena coba aja nanti terus, apakah mampu bertahan begini? Besoknya lagi apakah mampu bertahan 5 menit dengan begini? Akan sulit mendapatkan ini. Ini hanya 1 kali, 2 kali, oke silakan. Bolehlah, ini masih bonus, anggap ini bonusnya. Kebetulan masih mujur nasibnya. Nanti kalau salah bisa berbalik, habis lagi. Tanpa memperhatikan seperti ini, yang ada hanya dilihat sekilasnya itu saja. Ya, sementara trading ini untuk bisnis kita ke depan, sehingga harus dijaga supaya tetap konsisten. Kalau pengen jadi mata pencaharian, maka belajar yang paling dasar. Belajar untuk bertahan dengan konsisten profitnya. Misalnya kita bertahan dengan 1%, oke silakan. Ini sudah mampu naik 2%. Sudah jangan terlalu tinggi. Yang terpenting sudah lebih dari cukup dibandingkan dengan kerja yang nyata, dibandingkan bisnis yang real, dibandingkan kerja di perusahaan dan sebagainya. Belajar kita juga untuk menenangkan diri. Supaya apa? Supaya tidak melonjak emosi kita, supaya tidak meluap untuk ingin selalu profit yang besar. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin biar nanti ada gambaran. Jadi biar tidak meledak-ledak. Kalau pengen profit besar ya naikkan modalnya. Ya, karena ada yang kemarin, Pak saya pengen 1 hari pengen $500. Oke, tidak masalah. Berapapun yang kamu targetkan bebas, boleh-boleh saja. Nah sekarang kembali ke kemampuan. Kira-kira kemampuan saya ini masih tingkat pemula, tingkat lanjut atau sudah mahir? Kalau masih pemula bagaimana Pak? Tidak masalah. Pemula di sini bukan berarti tidak tahu sama sekali ya, sudah tahu tekniknya, sudah bisa profit. Ya minimal meskipun masih ada ruginya, tetap masih ada profitnya. Dan itu bukan sehari 2 hari, harus dicoba, harus diuji dalam waktu yang lama. 1 minggu belum bisa dikatakan konsisten. Karena nanti yang mengukur kita, yang merasakan kita, kira-kira 3 bulan itu misalnya, profit konsisten saya apakah ini spekulasi ataukah saya berjuang keras untuk survive di sana. Nah, nanti kita yang merasakan sendiri. Ya, katakanlah misalkan pemula ya, anggap saja pemula, saya ngambil 1%. Karena saya menyadari skill saya belum mampu, maka saya 1% aja dulu buat yang aman. Maka modalnya mengikuti, ya modalnya mengikuti 100 dibagi 1 dikali target profitnya 500, maka ketemu 50.000 US dollar. Inilah yang realistis. Wah besar sekali, saya tidak punya uang segitu. Ya tidak punya uang yang besar, ngapain terlalu tinggi kita? Target kita ngapain terlalu tinggi? Ya harus sadar diri, harus realistis. Kalau kita mau fair ya harus betul-betul difahami. Ketika targetnya tinggi, begitu dihitung, oh ternyata modalnya besar, saya tidak mampu. Ya turunkan berarti modal targetnya, jangan terlalu tinggi. Atau misalkan resikonya saya naikkan, resiko saya ngambil 10%. Ya sama saja bunuh diri nanti. Belum memahami, masih belum banyak pengalaman, ngambil 10%. Ya bukan tidak bisa, bisa saja, tapi ini tidak menjamin nanti bertahan lama, pasti sudah. Ya mungkin yang sudah berpengalaman silakan dipertimbangkan, silakan dikoreksi sendiri. Ya, dengan mencoba target profit mungkin saya hari-hari bisa kok 10%. Ya hari-hari bisa 10% itu bertahan berapa lama? Ya saya pengen tahu, tidak usah lama-lama, sudah 3 bulan saja kalau ada. Yang 10% yang pemula ya, yang belum pemula ini jam terbangnya belum tinggi, belum terlalu banyak paham, hanya ikut-ikutan, hanya belajar sebentar, tanpa pendampingan dan sebagainya. Untuk mendapatkan 10% ini luar biasa sekali. Kalau bisa bertahan 3 bulan itu, wah sudah jago sekali. 10% ini besar soalnya, ya apalagi pemula. Ya kira-kira seperti itu, yang nanti dihitung sendiri modalnya. Kemudian lotnya juga tadi seperti itu, kira-kira misalkan lotnya tadi 0,04 misalkan.
atau 0,02 atau 0,05. Ini adalah lot maksimum. Jadi setiap transaksi itu kalau kita langsung dipakai maksimum, kalau salah di cut loss. Karena maksimum. Maka untuk mencegah salah di awal, kita bisa pecah 0,01, 0,02, 0,03 ya, atau 0,02 dua kali, 0,01 empat kali, dipecah dulu. Kemudian dikuasai lotnya. Lotnya kok terlalu kecil sekali sih? Ya kalau pengen lot besar, modalnya dinaikkan. Modalnya dinaikkan. Jangan modal 100, modal 1000, lotnya 1, lotnya 2. Ya, apakah ada banyak sekali? Saya lihat banyak sekali kok. Modal 1000, lotnya 1, lotnya 0,5, 0,75. Ya, bukannya enggak boleh, boleh sah-sah saja. Di trading itu semuanya boleh kok. Tetapi kembali lagi ke skill, kemampuan kita. Apakah sudah mampu untuk mengendalikan yang seperti itu? Kalau sudah mampu enggak masalah. Karena potensinya luar biasa. Ya, ini kira-kira untuk manajemen resikonya atau menentukan lotnya. Nah, kemudian untuk manajemen resikonya atau resiko, pembatasan resikonya bagaimana? Karena yang sering terjadi, Pak, saya salah menerapkan jarak antara entry pertama, entry kedua dan sebagainya. Maka berlaku resiko. Resiko ini adalah membatasi kerugian. Ya, resiko bukan berarti harus SL, bukan. Ya, mungkin ini juga bisa diterapkan atau bisa di cut loss manual. Boleh seperti ini. Nah, resiko yang realistis yang bagaimana? Yang kita ambil. Resiko ini kita bisa menggunakan prosentase yang pertama. Ya, mungkin 2% atau 5% begitu boleh. Dari modal. Ya, kita boleh menggunakan prosentase. Boleh kita menggunakan PIP. Misalkan kalau di saya di XAU ya basicnya ini 400 hingga 500 PIP. Dari titik entry ke market yang bergerak atau runningnya. Ya, batasi sampai ini, antara ini dan ini boleh. Kemudian yang ketiga boleh dengan wilayah support atau resistennya. Nah, wilayah support resisten itu juga nanti disesuaikan, jangan terlalu jauh. Ya kisarannya ya 400 sampai 500 boleh pasang di sana. Kenapa kita ngambil yang angka ini tidak terlalu jauh, ngambil 1000 2000? Karena di angka-angka ini nanti kalau recovery masih bisa dilakukan. Jadi kalau salah bisa di switch, bisa dilakukan switching ya. Manajemen risiko bisa kita menggunakan persentase. Jadi kalau misalkan modal 2000, modal 1000 lah, modal 1000, 2%-nya berarti $20. Ketika minus $20 ya tinggal cut loss saja. Ketika menggunakan 400 pip, lotnya misalkan 0,02, berarti $8 kita cut loss. Itu aja sudah. Nah, sekarang cara recovery bagaimana nanti? Recovery-nya. Kalau recovery-nya ada banyak pilihan, boleh nanti pakai atau di cut loss lebih aman. Ya, recovery itu ada banyak pilihan. Yang paling recovery. Recovery ini mencoba untuk menyelamatkan, minimal untuk mengurangi kerugian. Yang pertama yang paling gampang adalah cut loss. Ya, menghentikan dengan paksa kerugian kita. Close dengan paksa. Ya, tentu tadi sudah sesuai dengan batasan tadi. Kalau di PIP ya 400 hingga 500 PIP. Atau 2 sampai 5% modal. Ya, ini kalau nanti di cut loss manual. Atau bisa dilakukan yang kedua namanya switching. Switch itu mengganti. Artinya mengganti apa yang diganti? Misalnya begini, ini kita buy, kemudian marketnya turun sebanyak 500 pip. Maka di sini kita switch. Switch ini bisa di close
buy-nya di close, kemudian entry sell. Ya, misalkan buy-nya 0,5. Ini di close, kemudian sell-nya boleh 0,5, boleh dinaikkan, bebas. Atau ini tidak di close juga boleh. Tidak di close, ini lotnya dinaikkan. Karena kalau tidak di close, tentu ini makin banyak. Kalau ini sama lotnya dengan yang di atas, tidak menyelesaikan masalah nanti. Jadinya timbangan nanti. Naik turun begitu. Harus ada yang lebih tinggi kalau tidak di close. Kalau di close, lotnya sama. Atau dinaikkan juga boleh. Ya. Karena kalau di close, ini sudah selesai. Minusnya terhenti di sini. 500 pip berarti kalau 0,5, $250. Ya, kalau 0,5, $250. Kemudian nanti kalau turun sebanyak 200 sebanyak sejauh 500 pip baru mengcover kerugian pertama tadi. Ya, kalau menggunakan lot yang sama. Kalau kita naikkan 0,7 misalkan atau 1,0 misalkan, maka bergerak 500, kita untungnya separuh. Ya, untungnya separuh. Artinya kalau bergerak 500, keuntungan kita bisa mengcover kerugian pertama, masih sisa. Kalau tadi 250 ruginya, ini plusnya kan kalau kalau pakai angka 1 plusnya 500. Sehingga minus ini bisa ditutup, masih untung 250 lagi. Nah, ini cara-cara ini tidak ada yang fix, tidak ada yang pasti apa di close apa tidak. Nanti kemampuan kita bagaimana untuk mengelola. Ya, mungkin saya sering share ke teman-teman untuk switch ini terkadang tidak saya close, terkadang saya close. Karena melihat kondisi pasar yang ada, tidak bisa dengan bahasa yang baku, tidak ada aturan yang baku. Ini harus di close, ini dibiarkan, ini naikkan 2 kalinya, tidak harus begitu. Semuanya bergantung bagaimana pengalaman kita, bergantung bagaimana kita mengelola di sana. Ya, nanti bisa dicobai seperti ini. Maka perlu namanya latihan di akun demo itu biar nanti maksimum di dalam mengeksplor, di dalam menggali potensi kita, kemampuan kita tanpa ragu dengan kerugian kita. Untuk mencetak, untuk membentuk mindset itu perlu dilakukan latihan terus-menerus. Ya, yang seperti ini sering ditanya, Pak, jarak switch antara satu dengan yang berapa? Sudah saya sampaikan antara 500, 400 sampai 500 boleh. Jangan terlalu jauh, kalau terlalu jauh nanti susah. Susah untuk mengatasinya, maksud saya. Itu. Ini yang kedua adalah dengan switch. Tadi sekali lagi switch ini dibalik, bisa juga di cut loss, bisa juga dibiarkan. Kalau di close berarti ini slotnya boleh sama, boleh dinaikkan. Kalau tidak di cut loss, maka wajib yang di bawahnya itu dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan namanya locking, namanya hedging, dikunci. Namanya dikunci itu tidak ada yang profit, tidak ada yang minus, nanti selalu minus begitu. Mau naik mau turun selalu minus, tapi angkanya di situ, sekitaran itu nanti. Nah, saya tidak merekomendasikan kalau tidak mampu untuk keluar dari sana. Ya. Kalau di hedging itu misalkan tadi buy lotnya 0,5, kemudian turun 500 pip. Kemudian ini masuk sell 0,5. Sehingga nanti tetap rugi. Ini ngunci naik turunnya hanya mengunci tidak habis gitu saja. Kalau kita tidak bisa mengatasi, tidak bisa keluar, nanti pasti jatuhnya tetap rugi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Yang terakhir adalah dengan averaging. Averaging ini dengan menambah transaksi kita. Averaging itu dengan menambah transaksi kita. Jadi dengan menambah buy atau sell. Jadi menambah melawan atau menambah sejalan, nanti averaging namanya. Ada banyak contoh video yang sering kita
sampaikan ke teman-teman. Contohnya begini misalnya. Analisa pertama buy. Ya, analisa pertama buy. Kemudian naik lagi, kita buy lagi. Naik lagi, buy lagi. Boleh. Ini juga namanya averaging. Ya, ada juga begini. Ketika analisa kita buy, ternyata turun 500 pip. Kita tambah lagi, buy lagi dengan harapan nanti ada koreksi. Ketika koreksi separuh, ya kita nanti bisa close di sana. Misalkan buy lotnya 0,5, ini 0,75. Sehingga ketika nanti naik setengah saja, minimal sudah mengcover yang atas. Ya, kemudian ternyata turun lagi, ini bisa buy lagi. Ya tentu dengan banyak latihan seperti ini karena sangat berbahaya. Harus punya perhitungan, kalau sudah berjajar begini, maka dilihat maksimum kerugian kita batasi 20%. Maksimum adalah 20%. Dari sekian averaging yang kita lakukan, apakah ini kita menambah atau menambah lotnya atau tidak, sama saja, pokoknya semuanya yang transaksi itu dihitung keseluruhannya, minusnya, ya minus secara keseluruhan, ini tidak boleh lebih dari 20%. 20% dari modal. Sehingga kalau modalnya 1000, ini maksimum kerugian adalah $200. Ini maksimum dari semua transaksi yang ada. Kalau sudah mendekati arah situ, maka yang paling jauh dari running di cut loss dulu. Yang paling jauh dari running di cut loss dulu. Begitu cara yang paling jauh, jangan yang paling dekat, yang paling jauh. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti prakteknya bisa kita nanti sampaikan. Kalau ada yang mungkin, kalau nanti kita entry, coba untuk nanti kita perlihatkan, kemudian bagaimana cara mengatasinya kalau salah. Biar yang baru, ya teman-teman yang baru juga bisa banyak belajar bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara recovery ketika marketnya sedang running di sana. Ya, sementara ini yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan membuka wawasan dulu. Ya, besok berikutnya kita akan lanjutkan di materi inti, yakni materi teknikal, bagaimana membaca probabilitas arah marketnya, kemudian kira-kira sejauh mana naik dan turunnya, di mana titik entry-nya, di mana titik exit-nya, kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.